Nah, ini ketika kita klik new, dia akan aktif semua tombol-tombolnya di sini. Menu dan toolbar ini sudah aktif. Di sini ada home. Home ini isinya setting ya. Kita setting modeling yang akan kita buat di sini. Di sini ada bin integration-nya. Dia bisa ekspor dari tecla struktur, dari Autodesk Revit juga. Sini ada modelnya. Model ini bisa baja, bisa beton. Ini ada slab, ada kayu. Ya. Terus di sini ada edit ini kita bisa copy, mirror, kita bisa gunakan dari sini ya. Ini ada pembebanan juga, ada beban angin, beban gempa, panel load, frame load, nanti bisa kita lakukan di sini untuk pembebanan. Di sini ada analisa, untuk analisa. Terus di sini ada desain, analisa dan desain bisa kita lakukan di sini. Jadi kalau untuk analisa, kita bisa analisa sendiri atau kita bisa barengkan analisa dan desain. Jadi kalau kita barengkan, biasanya dia sekaligus menganalisa dan desain. Ini ada slab, di sini ada fondasi. Kita bisa desain fondasinya. Fondasi dangkal sama fondasi dalam, nanti kita modelkan. Ada reportnya juga, nih reportnya termasuk lengkap ya. Reportnya, terus ini ada drawing. Gambarnya ini dia langsung ke itu ya, langsung ke AutoCAD. Jadi dia langsung ekspor ke AutoCAD semua gambarnya. Kita akan mulai aja. Kita masuk ke setting. Di sini ada model setting. Klik model setting di sini. Di sini kita bisa tentukan untuk model settingnya. Untuk desain code-nya, di sini ada desain code untuk pembebanannya. Kita bisa gunakan ASCE yang terbaru. Ini 2016, ini yang paling baru ya. 2016. Di sini ada resistant codes juga. Karena hari pertama kita belajar beton, kita pilihnya di sini concrete design. Untuk standarnya ini desain code-nya kita pakai yang terbaru juga. ICI 318 2014 ini yang terbaru juga ICI. Terus untuk unitnya, ini unitnya bisa kita ubah-ubah ya. Ini tergantung dari modeling kita. Misalnya kita mau ubah meter ini jadi senti, tinggal klik aja di sini. Kalau mau jadi milimeter, klik di sini, dia akan berubah sendiri di sini. Seperti itu ya. Ini untuk satuannya kita pilih meter di sini. Oke. Terus di sini juga ada material. Ini material ini kita bisa material ini kita setting dulu untuk sectionnya. Misalkan di sini kita hari ini belajar beton. Jadi kita pilih concrete di sini. Beton. Terus untuk materialnya juga kita pilih beton di sini. Beton. Nah, ini untuk sectionnya, ini tadi sudah beton, terus berarti materialnya juga beton konkretannya beton normal. Pertama kali install itu, nggak ada nih yang 40 MPa, 35 MPa, ini nggak ada. Satuannya dia pakai PSI, satuannya. Nah, untuk membuat mutu beton yang baru gitu, tinggal klik aja add di sini. Ini tinggal add di sini. Tinggal masukkan namanya, misalkan yang seperti saya tulis di sini, yang MPA ini sudah dibikin, saya bikin sebelumnya. Jadi kalau baru install MPA ini nggak ada, adanya PSI. Jadi untuk bikin yang baru, tinggal klik tadi add di sini, tinggal diinputkan misalkan di sini 10 MPA, tinggal masukkan 10 MPA gitu. Nanti di sini FC-nya 10, ini bahan jenisnya. Terus ini modulus elastisitasnya 4.700 kali akar FC. Motion ratio beton 0,2 sama koefisien untuk thermalnya 1 kali 10 pangkat min 5. Ini tinggal diinput aja. Ini tinggal diinput untuk mutu beton yang baru. Seperti itu.
Terus ini ada reinforcement. Nah, reinforcement juga seperti itu sama. Jadi kalau misalkan di sini kita nggak ada apa namanya, kita pilih. Misalkan ini ada, di sini ada Indonesia juga ada sebenarnya. Indonesia di sini ada. Ini kalau yang baru itu kan 420A ya. BGTS 420A. Kalau di sini di bawaan defaultnya nggak ada 420. Tinggal diklik add aja di sini. Tinggal dimasukkan namanya apa. Terus dia strength-nya berapa. Kalau 420 berarti yield-nya 420. Modulus elastisitasnya berapa. Ini tinggal diinputkan. Sama diameternya juga gitu. Ini diameternya kalau misalkan di sini diameternya kurang, itu untuk menambahkannya tinggal klik add aja di sini. Misalkan mau nambahkan diameter 36 gitu, tulis aja 36. Ini diameter 36, ini luasnya ya. Luasnya itu seperti luas lingkaran aja VR kuadrat. Ini panjang dari besi, satu batangnya 12 meter. Ini berat per panjangnya berapa, berat per meternya berapa, dan per meternya berapa. Tinggal diinput aja. Kalau mau menambahin diameter di sini. Seperti itu. Ini ada decking. Kalau decking ini untuk itu ya. Untuk apa? Komposit ya. Jadi kalau slabnya pakai komposit, kita gunakan metal decking ini. Ini metal decking. Ini seal connector juga kalau kita gunakan komposit ya. Terus ini ada modelnya. Kalau sudah kita setting semua checklist di sini, kita add. Kita update gitu ya. Terus kita close. Kalau sudah, kita masuk ke modelnya. Di sini ada model, klik model. Yang pertama yang kita tentukan adalah penentuan construction level. Di sini ada construction level, kita klik di sini. Nah, di construction level ini ada tipe ini ada 3 ya. Ada TOF, ada SSL, ada TOS. TOF itu top of foundation. SSL itu struktur slab level. TOS itu top of steel. Kita akan bikin strukturnya misalkan 3 lantai. Kita klik di sini. Kita bikin SSL ya, struktur slab level. Kita bikin sini. Terus kita tulis di sini 3,5. Terus kita insert lagi. Nah, ini jadi ada 3 lantai, total tingginya 10,5. Untuk slide-nya biarkan kosong dulu, nanti kita setting ketika kita masukkan slide-nya. Oh sudah, kita klik OK di sini. Nah, setelah kita masukkan construction level, kita masuk ke grid di sini. Di grid ini dia ada grid line, ada parallel quick, ada perpendicular. Nanti saya akan ajarkan cara menambah garis, mengurangi garis, nanti saya ajarkan. Tapi kita masuk ke rectangular wizard dulu di sini. Kita klik di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama ini adalah grid name. Nama gridnya, misalkan di sini G1. Di lantai kita tadi 1, 2, 3 ya. Kalau kita klik next di sini, ini apa namanya original coordinate-nya kita nanti ada di 0,0 sama ini arahnya X dan Y. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada X direction. X direction itu di sini ada panjangnya 6 meter, ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini yang arah X. 1, 2, 3, 4. Ini kalau saya ganti 8, berarti dia 8. Kalau misalkan ini saya ganti 5, terus ini saya ganti 6, nah, dia akan bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, itu juga, ini namanya, ini regular ya. Artinya dia beraturan. Untuk spannya ini, panjang bentangnya ini, dia beraturan. Dari satu grid ke grid yang lain beraturan. Tapi kalau misalkan kita pakai irregular, kita bisa bikin, dia tidak beraturan. Misalkan yang pertama 4 meter. Yang kedua 5 gitu, yang ketiga 5 lagi, yang keempat 7, yang kedua ini terus ini 6 gitu ya. Nah seperti itu. Kalau nggak beraturan kita bisa gunakan yang ini. Nah, tapi kebenaran kita akan bikin yang
yang beraturan aja, yang reguler. Di sini kita asumsikan 4 meter. Ini ada 5, misalkan ada 5. Dan 5, terus kita klik next di sini. Klik next. Ini. Nah, ini kita sama ini arah X. Misalkan ini kita mau tentukan di sini 3 gitu ya. Nah, dia akan bikin di sini. Nah, 3. Nah, 3 meter. Kalau mau dibikin tidak beraturan juga bisa ya. Nah, tidak beraturan. Ini kalau yang arah gini, misalkan tadi kita bikin 4. Tuh, ini 3 gitu. Nah, ini bisa digunakan yang irregular ya, tidak beraturan. Seperti itu. Oke, untuk kasus ini kita bikin yang beraturan aja. Misalkan di sini ini apa namanya? Ini yang ini tadi kita tambahin 1 ya. Misalkan kita tambahkan misalkan ini 6 misalkan. Nah, 6. Kita tambahkan lagi misalkan di sini 3. Di sini max. Max. Terus kita tulis finish. Seperti itu. Kalau kita lihat seperti ini, ini kita bisa itu ya, bisa apa namanya, bisa menambahkan dan mengurangi grid ini. Jadi kalau misalkan apa namanya gridnya ini yang tadi reguler, kita mau rubah, mau apa namanya, mau bikin tambahan grid gitu, atau ada tambahan struktur bangunan juga bisa ya. Jadi kita klik lagi di sini, kita bisa gunakan, misalkan kita pakai parallel width, ini kita gunakan parallel width misalkan. Kita mau nambahkan titiknya ke sini misalkan, ke kiri sepanjang 3,5 meter, misalkan kita tekan F2, masukkan jaraknya 3,5, misalkan tekan enter. Nah, seperti itu. Nah, terus kita mau tarik lagi garisnya. Untuk menarik garisnya, klik aja grid yang mau ditarik. Misalkan yang mau ditarik cuma JIH misalkan. JIH aja yang mau kita tarik, kita klik di sini salah satu titik aja karena yang ketiga ini udah kita select. Kita klik di sini, kita tarik. Nah, seperti itu. Terus kita bisa juga kita edit ini, kita tarik ke join yang sudah kita tentukan di sini. Nah, ini cara menambah atau mengurangannya. Terus juga sama kalau misalkan arahnya sebelah arah sembunyi untuk ditambahkan sama caranya. Misalkan kita pakai parallel width, kita klik di sini. Kita klik di sini, tekan F2. Tekan F2, masukkan nilainya 3,5 misalkan. 3,5, kita tekan yang enter gitu. Nyata seperti itu. Terus misalkan yang mau ditambahkan, garisnya itu areanya di titik ini.